Kenalkan, nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis oleh dosen Pak Adi Mursalin. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Soal 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, yang pertama, agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Tujuan kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Jawaban, PESTEL analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu political, economic, sosial, teknologi, legal, dan environment. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Non-market strategi adalah atau non-pasar, mengacu pada faktor pengorganisasian dan koreksi internal dan eksternal yang memberikan ketertiban bagi pasar dan jenis organisasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Strategi non-pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Political lobbying merupakan strategi di mana perusahaan menggunakan lobby group yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan mendatangi media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pengambil keputusan, dan juga menggunakan media untuk mendukung praktik bisnis organisasi. Non-market adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena itu, isu yang disandang non-market begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikan sebagai bagian integral dari non-corporate strategi. Berbagai isu seperti perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan teknologi, politik legislasi, regulasi, dan anti-monopoli, HAM, tekanan aktivis NGO, hubungan pemangku kepentingan, CSR, dan etika, memerlukan pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan untuk mengelolanya.
Soal 5. Pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya? Jawaban, pandemi COVID-19 termasuk ke dalam lingkungan eksternal karena di luar batas organisasi yang mempengaruhi lingkungan internal. Hampir 98% sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalbar terpukul akibat pandemi COVID-19 ini. Tahun 2011 hingga kini, Badan Pusat Statistik mencatat sektor UMKM menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto. Melalui pembayaran pajak, 99% UMKM di Kalbar adalah usaha mikro di sektor informal dengan menggunakan bahan baku lokal sektor. UMKM menyerap 97% tenaga kerja. Strategi pemulihan bisnis UMKM masa adaptasi kebiasaan baru di Kalimantan Barat adalah untuk memastikan agar leading sektor di tataran provinsi, kabupaten atau kota berperan dominan mengawali kebijakan UMKM. Memastikan ada dukungan stakeholder strategis yang reputable di tataran nasional, provinsi, kabupaten atau kota untuk secara bersama-sama menyukseskan percepatan kesejahteraan dan pembangunan di Kalimantan Barat. UMKM Kalimantan Barat berkontribusi meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai komoditi produk unggulan yang bernilai ekspor dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi. Diperlukan strategi pemulihan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Harus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Barat dari pandemi COVID-19. Menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan memelihara dan menjamin ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan adalah kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang banyak diimpor dari negara tirai bambu. Kurangnya pasokan pasti mempengaruhi harga di pasar. Selain itu, sektor pariwisata juga terpukul karena harus bepergian turis asing untuk wisata ke Indonesia menurun. Hal ini berimbas kepada bisnis yang berkaitan dengan pariwisata. Sebagai mitra dagang strategis Indonesia, banyak produk-produk Kalbar yang mengandalkan Tiongkok sebagai pembeli. Pihak Agus menyebutkan penurunan ekspor akan terjadi. Pihaknya berharap wabah karena virus corona segera berakhir. Pasalnya, apabila ekonomi Tiongkok anjlok, maka dunia akan terpengaruh. Kabar baiknya, perkembangan terakhir penyebaran virus dan penanganan di Tiongkok mulai menunjukkan kemajuan. Angka yang sembuh juga semakin meningkat. Dia meyakini bila wabah COVID-19 dapat teratasi cepat, maka dampaknya tidak besar. Kalau segera selesai, dampaknya tidak banyak. Ini akan menjadi fenomena temporer saja dan mungkin pertumbuhan ekonomi tidak akan terkoreksi. Tetapi kalau ini berlangsung lama, maka akan berdampak. Soal ke-6. Buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi kedua video tersebut. Jawaban, analisis lingkungan bisnis. Analisis eksternal lingkungan yang akan dianalisis akan mempengaruhi perkembangan dan dinamika dari makroekonomi Indonesia dan industri catering di Indonesia yang sedang dan akan terjadi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Pada analisis eksternal akan mendapat dua fakta, yaitu peluang dan ancaman yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis catering. Lingkungan pastel. Analisis pastel berfungsi untuk melihat fakta-fakta dari makroekonomi yang mempengaruhi kondisi industri catering Indonesia.
Kondisi makroekonomi Indonesia bisa menjadikan peluang atau ancaman bagi industri catering ke depannya. Soal ke-7, ringkasan bab 1 dan bab 2 buku analisis lingkungan bisnis. Ringkasan bab 1. Pertama, analisis lingkungan bisnis dimaksudkan agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis yang perlu mendapat perhatian dari eksekutif dari perusahaan dalam mengambil keputusan. Dan di saat yang sama, dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi adanya berbagai ancaman. Analisis lingkungan bisnis terdiri dari 2 komponen pokok, yaitu analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan mikro. Kedua, bisnis dan lingkungannya. Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha, sedangkan maknanya sebagai sebuah aktivitas terpadu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis dikategorikan berdasarkan kegiatan utamanya. Pertama, organisasi bisnis. Organisasi nirlaba atau non-profit. Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang. Yang pertama, revolusi teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan globalisasi. Tren bisnis masa depan. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang kedua, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. Keempat, inovatif, memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, bisnis dan konsep bisnis. Di dalam bisnis, apapun bentuk bisnisnya, besar atau kecil, yang pasti tujuannya untuk memperoleh laba. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu. Konsep bisnis yaitu konsep kebutuhan keinginan. Kebutuhan dapat diartikan sebagai keadaan, kekurangan yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Sedangkan keinginan ialah suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Ringkasan bab 2. Pendahuluan. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Bab ini memperkenalkan lingkungan bisnis, mengidentifikasi peran manajemen dalam lingkungan bukan pasar, dan menyajikan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan bukan pasar tersebut. Kerangka tersebut diilustrasikan menggunakan industri mobil sebagai contoh. Sumber-sumber perubahan dalam lingkungan bukan pasar harus dipertimbangkan dan menyajikan kerangka kerja untuk menilai perkembangan isu-isu bukan pasar. Bab 2 membicarakan integrasi strategi pasar dan bukan pasar. Pertama, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencangkup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak.
Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar, tetapi lembaga publik dan swasta. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar, perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar, dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional bila terdapat dampak potensial mereka pada kinerja. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Analisis lingkungan bukan pasar. Yang pertama, isu. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua, interest atau kepentingan. Mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Yang ketiga, institusi. Institusi didefinisikan oleh Douglas North pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Yang keempat, informasi. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Ringkasan, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan unggul untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4, yaitu isu, interest, institution, dan information. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.